Saya dengan tim saya, koalisi saya, kita ingin meninggalkan legacy. Gajah mati, meninggalkan gading. Harimau mati, meninggalkan belang. Kalau nanti saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, yang saya ingin tinggalkan adalah nama baik. Ini zamannya, zaman digital, saudara sekalian. Jadi ada sosmed, ada segala macam di mana rekam jejak, rekam kata sudah ada di situ. Apalagi kau bela-bela anjing asing. Kemiskinan menurun dari kakek ke cucu. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Kartu sembako murah seperti ini. Kartu prakerja. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Kita teruskan program-programnya Pak Jokowi. Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, semuanya kita teruskan, kita tambahkan lagi. Saya ini mantan prajurit. Kalau A ya A, B ya B. Jangan pagi tahu, sore tempe. Ya kan? Iya. Tapi kalau Prabowo tuh ya, lu jangan ngomongin Prabowo, lo hilang lo. Kata siapa lo? Nggak percaya. Teman-teman gua kemarin ngomongin Prabowo hilang. Bener kan? Makanya lu. Hin. Martin. Hin. Apaan sih? Ini gua lagi ngambil buah pen jatuh. Kirain lu hilang beneran. Ada kali gimana sih lu bercandaan aja. Tip. Tip, lu nyari bolpen juga, Tip. 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 Cak. Mantan Panglima Abri Wiranto menegaskan mantan Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto diberhentikan dari jabatannya karena Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang dibentuk tahun 1998 berkesimpulan yang bersangkutan terbukti terlibat dalam kasus penculikan aktivis tahun 1998. Hal tersebut dikemukakan Wiranto menanggapi pertanyaan berbagai kalangan tentang surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira tanggal 21 Agustus 1998 yang belakangan beredar di masyarakat dan dinilai telah mendiskreditkan Prabowo Subianto yang saat ini menjadi calon presiden atau capres. Sedang tentang Prabowo diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, Wiranto menyatakan dirinya tidak ingin terjebak dengan istilah tersebut. Menurut Wiranto, yang terpenting adalah substansi mengapa sampai Prabowo keluar dari militer. Saya tidak ingin saling mengotot hanya mempermasalahkan istilah dengan hormat atau tidak dengan hormat, diberhentikan atau dipecat. Seorang prajurit, seorang militer berhenti dari dinas keprajuritan pasti ada sebabnya. Di sisi lain ada berhenti tidak dengan hormat. Karena apa? Karena melanggar sabta marga, sumpah prajurit, etika keprajuritan, melanggar undang-undang, melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, diberhentikan tidak dengan hormat. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian maka tidak dengan hormat sudah tidak lagi relevan untuk kita perdebatkan, ya, karena sudah jelas bahwa sebabnya jelas, berhentinya jelas. Terpulang kepada masyarakat untuk membuat istilah yang bagaimana. Tapi itu yang penting. Nah, saya juga kebagian permasalahan tentang HAM ini. Apa program konkret Bapak untuk kemudian merespon hak hidup ini? Apakah cukup ini dengan makan siang? Soal HAM, Bu, saya ini bicara apa adanya, ya kan? Kita ini semua orang Indonesia kok. Saya lebih lama jadi orang Indonesia dari sebagian besar kalian. Iya kan? Bu, kan masalahnya itu. Kalau kita lihat
terkait dengan HAM ini, ada laporan dari Amnesty International, banyak sekali catatan terhadap Indonesia, namun saya hanya mengambil 3 saja. Yang pertama yaitu pendekatan keamanan atas nama pembangunan dan investasi ini masih terjadi. Ini sejak zaman Orde Baru sampai sekarang gitu. Kasus Rempang misalnya. Kemudian penggunaan kekuatan yang tidak perlu itu juga terjadi. Misalnya masa reporter sepak bola dipakai gas air mata gitu kan, itu ya. Sampai yang meninggal korbannya, mengalahkan korban teroris ini 135 yang meninggal dunia dan lebih dari sekitar 300-an yang luka-luka. Nah, ini kan menyedihkan sekali. Kemudian yang kedua terkait dengan kebebasan berekspresi, ini yang merupakan salah satu pilar dari kebebasan sipil ini mengalami penurunan, Pak Prabowo. Penggunaan undang-undang ITE untuk membungkam atau mungkin menghukum mereka yang kemudian ini bersikap kritis, ya, itu terjadi gitu ya. Jurnalis yang melaporkan kasus korupsi misalnya bermasalah begitu ya, mengkritik kebijakan pemerintah misalnya dan lain sebagainya. Nah, jika Bapak terpilih gitu ya, kemudian kebijakan dan komitmen apa yang akan Bapak lakukan terhadap pelindungan HAM ini secara konkret? Dan catatan yang terakhir terkait dengan HAM ini adalah masalah Papua. Yang kita tahu bersama itu adalah masalah yang sangat besar mestinya, yang harus disikapi dengan sikap dan strategi yang sangat besar dan luar biasa. Dan saya yakin Pak Prabowo sudah tahu jawabannya, dan kita mohon untuk dibagikan apa strategi Bapak dalam menghadapi kasus Papua, menyelesaikan kasus Papua itu. Pendekatan apa yang Bapak gunakan untuk itu? Jejak digital itu lebih kejam, Jenderal. Pada Pilpres kali ini, banyak orang seolah menutup mata tentang masa lalu Prabowo Subianto yang diberhentikan dari TNI karena dianggap terlibat dalam kasus penculikan. Agung Gumelar dan Susilo Bambang Yudhoyono termasuk dalam Dewan Kehormatan Perwira yang menyidangkan Prabowo yang memutuskan pemecatan karena dianggap melampaui tugas dan wewenang, serta terlibat dalam merampas kemerdekaan orang lain. Dalam jejak digital yang dapat ditonton oleh publik, Agung Gumelar dan mantan Panglima ABRI Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dari TNI karena melakukan pelanggaran HAM berat, terlibat dalam penculikan. Seolah para jenderal tersebut yang mengetahui tentang masa kelam Prabowo menutup mata dan bahkan mendukungnya dalam kontestasi Pilpres 2024. Ingat jenderal, jejak digital itu kejam karena mencatat dengan baik apa yang pernah disampaikan mengenai catatan buruk Prabowo Subianto pada saat menjadi anggota TNI. Apakah Pak Wiranto, Pak Agung Gumelar dan Pak SBY dan siapapun itu yang turut serta membantu memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024 sudah melupakan catatan buruk Prabowo yang pernah dicatatkan oleh DKP? Atau apakah karena keserakahan dan ketamakan sudah mematikan hati nurani para jenderal tersebut sehingga mengabaikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo? Saya berharap mereka kembali sadar dan pulih hati nuraninya, sehingga mundur dari tim kampanye Prabowo Gibran. Kalaupun tidak berpihak pada calon lainnya, minimal tidak membantu sosok yang pernah diputuskan bersalah oleh DKP. Nama Prabowo Subianto hampir dikenal seluruh masyarakat Indonesia pernah mendengar nama itu. Temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Maret 2023 saja menyatakan 95% publik mengenal Prabowo. Prabowo adalah politikus Indonesia yang sebelumnya berkarir sebagai prajurit TNI dan pengusaha. Nama Prabowo mulai banyak dibicarakan masyarakat luas setelah dipilih Megawati Soekarno Putri untuk menjadi pendampingnya pada ajang pemilihan presiden atau Pilpres 2009. Namun saat itu, pasangan Megawati Prabowo 26,79% harus kalah cukup telak dari pesaingnya, pasangan SBY Budiono, yaitu 60,8%.
Gagal menjadi wakil presiden, Prabowo coba peruntungan jadi presiden. Pada Pilpres 2014, Prabowo maju sebagai capres dengan menggandeng Hatta Rajasa. Pasangan Prabowo-Hatta 46,85%, masih harus mengakui kekalahan dari pasangan Jokowi Yusuf Kala 53,15%. Impian pria kelahiran 17 Oktober 1951 ini untuk jadi presiden tak pudar. Pada Pilpres 2019, dia kembali maju untuk kembali melawan Jokowi, yang kini menjadi presiden petahana. Sekali lagi, Prabowo masih harus mengubur mimpinya. Pasangan Jokowi Maruf Amin 55,5%. Masih mengungguli pasangan Prabowo Sandiaga Uno 44,5%. Namun old soldier never die. Lewat rapat pimpinan nasional atau Rapimnas, Partai Gerindra pada medio Agustus 2022, Prabowo menyatakan siap kembali maju pada Pilpres 2024. Prajurit tua tidak pernah mati, hanya pelan-pelan menghilang, ujar Prabowo saat itu pada 13 Agustus 2022. Saat ini, Prabowo merupakan Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sejak 2008 hingga kini, Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, partai politik peraih suara terbanyak kedua pada pemilu 2019. Dalam jajaran menteri di Kabinet Presiden Jokowi saat ini, Prabowo masuk 4 besar pemilik harta kekayaan terbanyak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN 2021, Prabowo tercatat memiliki total nilai harta kekayaan 2,032 triliun rupiah. Meski sukses di dunia bisnis, Prabowo memutuskan terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Gerindra pada 2008. Lewat bukunya Paradok Indonesia 2015, Prabowo menyatakan keputusannya masuk ke dunia politik berangkat dari kesadaran untuk membangun sistem ekonomi dan politik yang sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Menurutnya, saat ini sistem ekonomi Indonesia sudah menyimpang dari yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 asli, terutama pasal 33. Menurutnya, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 asli menyatakan ekonomi harus berasaskan kekeluargaan bukan pasar bebas. Sejalan dengan itu, Prabowo merasa hanya dengan perjuangan politik dirinya dapat mengembalikan haluan ekonomi negara sesuai dengan impian para founding father Indonesia. Perjuangan kita untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bukanlah suatu perjuangan yang mudah. Dalam perjalanan, kita harus melawan neokolonialisme, melawan sistem kapitalisme global dan para bonekanya, ujar Prabowo.